Siang adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki bulan Mei. Siapa di sini yang semakin hari semakin semangat untuk mengikuti ibadah online kita? Nah, kalau adik-adik udah pada semangat di rumah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah duduk rapi? Kita mau memulai ibadah online kita dengan saat teduh. Adik-adik lipat tangan semuanya. Kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, kakak ini mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tapi adik-adik pakai gaya ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oras anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo kembali bertemu lagi bersama dengan Amang, Pendeta Haris Mulerman Nurung, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo saat ini. Untuk itu, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah sekolah minggu di gereja-Mu ini, walaupun masih melalui secara online, tapi kami tetap bersukacita dan bersyukur bahwa Engkau memberkati kehidupan kami dan kami boleh bersekutu kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya tentu dari Alkitab kita. Karena itu mari semuanya anak-anak sekolah minggu membuka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita yang ada bersama dengan mama dan papanya. Boleh dibantu ya, supaya kita membuka Alkitab, yaitu dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita buka Alkitab kita. Amang akan bacakan dari sini untuk anak-anak sekolah minggu semuanya. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua, terkhusus buat semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada perbincangan. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu? Perbincangan, berbincang, ngobrol antara Tuhan Yesus dengan muridnya yang bernama Simon Petrus. Perlu diketahui ya anak-anak sekolah minggu, Simon Petrus ini adalah murid yang paling dekat kepada Tuhan Yesus. Murid yang termasuk paling berani bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali Tuhan Yesus menanyakan ini kepada Petrus. Ini mau menunjukkan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mau menginginkan supaya Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan Yesuslah Rasul Petrus akan mampu melakukan tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa di sini tugasnya yang disampaikan Tuhan Yesus? Yaitu menggembalakan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Ya, semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang pertama yang bisa diajarkan firman Tuhan untuk kita semua di sini, bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Anak-anak sekolah minggu pasti tahu ya, masih mengingat ya bagaimana kita baru merayakan Paskah di minggu-minggu yang lalu. Tuhan Yesus sudah mati, tetapi Dia bangkit dan memenangkan dirinya atas segala dosa dan maut. Dia mau rela untuk disiksa, Dia mau rela untuk dihina, dan Dia mau rela bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk untuk menebus anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang dimintakan oleh Tuhan Yesus di sini kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak sekolah minggu tahu tidak apa itu domba? Ada yang tahu domba? Domba itu adalah hewan binatang berkaki 4. Domba itu mirip dengan kambing, tetapi domba itu dia bulunya lebih lebat, lebih banyak, dan dari bulunya itu bisa dibuat menjadi kain, dan dari kain itu menjadi pakaian kita, bisa dibuat menjadi baju dan jaket dan yang lain sebagainya. Itulah domba. Dikatakan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bukan domba hewan itu maksud Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Semua orang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, supaya Petrus mengasihi semua orang, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, berita sukacita kepada semua. Dan itu juga yang harus kita lakukan oleh anak-anak sekolah minggu juga. Tetapi tentu saja berbeda caranya yang dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Amang kira yang dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu untuk mengasihi domba-domba, ataupun dikatakan menggembalakan domba-domba, adalah melakukan yang baik kepada sesama. Menggembalakan domba-domba itu anak-anak sekolah minggu, kalau dapat kita artikan secara sederhana, adalah kita menjadi berkat untuk orang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu dalam rangka untuk menggembalakan domba adalah menjadi berkat kepada sesama. Apa itu menjadi berkat kepada sesama yang dapat kita lakukan? Kalau Amang lihat, yang dapat kita lakukan adalah anak sekolah minggu itu harus berbuat baik kepada temannya. Tidak boleh berbuat yang jahat ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh melakukan yang tidak baik kepada temannya. Tetapi berbuatlah yang baik kepada teman. Dan kalau berteman itu tidak boleh memilih-milih ya. Semua kita temani, semua menjadi sahabat kita, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menggembalakan domba-domba menjadi berkat kepada sesama adalah kita orang Kristen itu harus menjadi teladan.
harus juga menjadi contoh kepada orang lain. Jangan buat malu sebagai orang Kristen, tetapi kita justru harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi orang lain. Apa itu? Jadi anak yang rajin, jangan jadi anak yang malas ya. Jadi anak yang rajin, jadi anak yang baik. Begitu juga di tengah-tengah keluarga dan rumah harus juga mau membantu orang tua. Dari sanalah kita menjadi contoh dan teladan, dan kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Itu yang dapat kita lakukan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, menggembalakan domba-dombanya versi ataupun secara yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Bersahabat, berteman dengan baik kepada semua orang, sebagaimana Yesus menerima kita, begitu juga kita menerima dan menjadi berkat kepada semua orang. Dan kita yang kedua menjadi teladan kepada sesama kita, menjadi contoh yang baik, begitu juga mau rajin berdoa kepada Tuhan. Demikianlah anak-anak sekolah minggu yang dapat kita lakukan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mau menggembalakan domba-dombanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami sudah menerima firman-Mu, mengajarkan kami untuk mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau mengajarkan kami juga untuk dapat menjadi gembala yang baik, menggembalakan domba-domba-Mu. Tetapi yang dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu menjadi berkat bagi orang lain, kepada teman, kepada saudara, dan kepada banyak orang Tuhan, dan dapat menjadi teladan contoh, menjadi anak yang baik, anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan Tuhan. Kami bersyukur sudah menerima firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka juga terberkati dan dalam keadaan sehat. Begitu juga orang tuanya, Tuhan berkati supaya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki yang baik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi sudah dengarkan khotbah kita untuk hari ini? Nah, saatnya sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau adik-adik mau dengerin cerita firman Tuhan untuk hari ini, itu artinya adik-adik masih duduk yang rapi, masih duduk yang diam dan tidak mengobrol loh adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita, tapi sebelum kakak cerita, adik-adik boleh menonton video berikut ini ya. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Tuhan Yesus pun banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya di Sungai Tiberias, yang dimana para murid-muridnya sedang mencari ikan di sana. Dan pada saat Tuhan Yesus datang ke sana, Tuhan Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk sama-sama sarapan. Setelah selesai sarapan, Tuhan Yesus pun berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi semuanya ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pergilah, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Tuhan Yesus bertanya untuk yang pertama kalinya kepada Petrus, Tuhan Yesus pun bertanya kembali kepada Petrus untuk yang kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pergilah, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan Yesus sudah mendengar jawaban dari Petrus untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus pun bertanya untuk yang ketiga kalinya kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Setelah mendengar pertanyaan dari Tuhan Yesus, bersedihlah hati Petrus. Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pergilah, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah mengatakan demikian, Tuhan Yesus pun mengajak Petrus untuk sama-sama pergi dengan dia. Mari, ikutlah aku. Nah adik-adik, gimana videonya hari ini? Adik-adik sudah lihat kan videonya? Kakak mau tanya, tadi itu dalam videonya itu bercerita tentang apa ya adik-adik? Iya betul, tentang pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan tentang apa tadi? Pertanyaan tentang apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Iya betul. Nah adik-adik, kira-kira tadi Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak berapa kali ya? Iya betul, sebanyak 3 kali loh adik-adik. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa ya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali? Padahal kan pertanyaannya sama saja, yaitu apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa? Ayo. Oke, kakak kasih tahu ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita nge-review dulu cerita beberapa minggu yang lalu. Adik-adik masih inget gak cerita beberapa minggu yang lalu yang tentang penyangkalan Tuhan Yesus? Penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Yang dimana pada saat Petrus ditanya apakah Petrus mengenal Tuhan Yesus, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Ayo, sebanyak 3 kali. Nah, demikian juga untuk cerita hari ini loh adik-adik, yang dimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali juga. Nah, kira-kira Tuhan Yesus kenapa bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Kakak kasih tahu ya. Pada saat Tuhan Yesus bertanya untuk yang pertama kali kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus secara kasih filia. Adik-adik ada yang tahu nggak kasih filia itu apa? Tahu? Oke. Betul, kasih filia itu adalah kasih kepada sesama. Nah adik-adik, maka dari itu Tuhan Yesus bertanya untuk yang kedua kalinya, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Dan Petrus pun menjawab kembali bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, tetapi secara kasih filia. Petrus tetap mengasihi Tuhan Yesus secara kasih filia, yaitu kasih kepada sesama, kasih kepada sahabat, kasih kepada teman, dan kasih kepada umat manusia.
Maka dari itu Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya loh adik-adik, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Dan pada saat Petrus mendengar bahwa Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali, Petrus pun mengingat akan penyangkalan dia kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Dan pada saat Petrus mendengar bahwa Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus pun menjawab bahwa Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Di situ Petrus sudah tidak menjawab dengan kasih filia lagi loh adik-adik. Petrus menjawab dengan kasih apa? Kasih kepada Tuhan itu kasih apa yo? Kasih agape. Iya. Pada saat pertanyaan yang ketiga, Petrus pun menjawab dengan kasih agape, yaitu kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi dalam ketiga pertanyaan itu, di belakangnya itu selalu dibilang, pergilah, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo. Kakak kasih tahu ya. Maksud dari gembalakan domba-dombaku adalah Petrus ditugaskan oleh Tuhan untuk menggembalakan orang-orang percaya supaya semakin percaya kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, di sini dalam cerita hari ini kita diajarkan untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape, yaitu kasih yang murni dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kasih filia, bukan kasih kepada sesama, tetapi kasih yang sungguh murni kepada Tuhan. Dan di sini juga kita diajarkan untuk bisa menjadi penggembala-penggembala domba. Maksudnya apa ya Kak, penggembala-penggembala domba? Ini misalnya adik-adik punya saudara atau punya adik atau kakak. Nah, adik-adik bisa menjadi contoh yang baik. Adik-adik melakukan perbuatan yang baik. Misalnya adik-adik rajin berdoa, rajin bantu mama, rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa menjadi contoh bagi saudara-saudaranya. Adik-adik bisa menjadi contoh bagi adiknya. Adik-adik bisa menjadi contoh untuk adiknya, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus juga mau kalau kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Misalnya adik-adik bisa nyanyi. Adik-adik nanti kalau misalnya sekolah minggu udah masuk, adik-adik bisa menjadi song leader pada saat kebaktian. Atau adik-adik pintar dalam doa. Nanti adik-adik bisa menjadi pendoa syafaat pada saat ibadah sekolah minggu. Atau adik-adik misalnya bisa main musik. Nah, adik-adik bisa juga menjadi pemusik pada saat kebaktian sekolah minggu nanti. Nah, adik-adik, di sini juga kita diajarkan untuk selalu mempunyai kasih yang murni loh adik-adik. Kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balasan. Nih, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak bilang ke mama atau papanya, Mama, papa, aku sangat mengasihi mama dan papa. Tetapi pada saat mama dan papanya meminta bantuan kepada adik-adik, misalnya, Vino, tolong ambilkan minum mama ya. Terus adik-adik menjawab, gak mau, mama ambil minumnya sendiri aja, aku gak mau, aku lagi main. Nah, adik-adik, itu kasih murni atau tidak ya adik-adik? Iya, tidak, itu bukan merupakan kasih yang murni. Adik-adik hanya mengungkapkan kasih adik-adik kepada mama dan papa hanya melalui perkataan saja, tidak melalui perbuatan. Nah, maka dari itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita bisa mempunyai kasih yang murni
baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan kita, supaya dalam perbuatan dan perkataan kita bisa selalu mengenakan kasih. Seperti kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak berbalas loh adik-adik. Kasih Tuhan itu sangat murni kepada kita. Tuhan Yesus tidak meminta balasan kita, tapi Tuhan Yesus mau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau selalu taat kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempunyai kasih dalam dirinya, dan anak-anak Tuhan yang bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah adik-adik, maka dari itu kita hari ini diajarkan untuk selalu menjadi pengembala domba, bisa menjadi contoh bagi sekitar kita, dan kita bisa menjadi terang dan garam bagi sekitar kita juga, dan kita juga bisa menggunakan kasih di dalam perbuatan-perbuatan kita, baik dalam perkataan dan perbuatan kita. Dan kita juga bisa mempunyai kasih yang murni kepada Tuhan, kasih yang tulus kepada Tuhan, yaitu dengan kasih agape. Bukan kasih filia ya adik-adik, kasih agape, yaitu kasih yang murni kepada Tuhan. Tapi kita juga bisa menggunakan kasih filia, yaitu kasih kepada sesama. Kita harus bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Demikian cerita hari ini. Semoga cerita firman Tuhan hari ini bisa bertumbuh dalam diri kita masing-masing ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, jangan lupa setelah ibadah ikut kegiatan kelas ya. Di kelasnya masing-masing kita akan kegiatan secara online atau secara virtual. Sebelum menutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, 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 selamanya. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu minggu depan ya adik-adik. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, demikianlah khotbah dari Amang untuk anak-anak sekolah minggu. Tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan kita semuanya. Tuhan memberkati.